pertambangan timah di Bangka Belitung juga dilakukan di offshore atau di laut. Sekarang saya sudah berada di dermaga pelabuhan, jadi dari sini kita akan naik speedboat kecil untuk menuju ke kapal KIP 23, kapal isap produksi. Di sana nanti saya akan lihat bagaimana sih prosesnya teman-teman di sana mengambil timah dari laut. Yuk! Untuk menuju ke KIP 23, saya harus naik kapal bot dulu nih. Posisi dari kapal isap produksi yang kita tuju ini berada di tengah-tengah laut. Dengan kecepatan normal, perjalanan yang saya butuhkan memakan waktu sekitar 30 menit dari dermaga. Di sekeliling saya ada beberapa kapal lain yang sedang beroperasi. Selain itu, hamparan laut yang bersih dan langit yang cerah selalu menemani saya dalam perjalanan ini. Kita sudah sampai di benar-benar dekat sama kapalnya KIP Timah 23. Disinilah tempat semua kegiatan ada di kapal dikontrol. Jadi sekarang saya mau ketemu sama Kepala Kapal KIP 23, ada Pak Mardoni. Halo Pak, selamat siang. Halo, selamat siang, selamat datang. Kegiatannya apa aja nih Pak kalau di sini? Karena banyak sekali kayaknya yang terjadi. Ini semua dilengkapi alat navigasi kita, ada GPS, ada sonder yang untuk mengecek kedalaman, kemudian ada sistem informasi operasi penggalian, itu ada SIOP di depan, dan dilengkapi banyak CCTV untuk mengontrol semua aktivitas kita yang di bawah dan yang di atas. Ini kalau aku boleh tahu ya Pak, prosesnya tuh seperti apa sih di pertambangan offshore ini? Setelah dicari kan ketemu di dalam navigasi, kemudian next-nya apa yang dilakukan? Oke, pertama-tama ya kita ada panduan, di sini ada peta bor kita Bu ya. Nah di sini titik-titik bornya, itu panduan awal kita masuk ke lokasi, kita plot di GPS, nanti kapal kita arahkan ke situ. Nah, kemudian kita turunkan yang namanya ladder ya, untuk mencapai titik tanah. Nah, itu pada saat kita sudah mencapai tanah timah, cutter itu akan memotong tanah di bawah, kemudian alatnya namanya cutter ya Pak? Oke. Kemudian akan disedot oleh pompa tanah. Pompa tanah itu akan mengirim tanahnya ke sini Bu, ke saring putar. Ini ada kiri kanan, ada dua ya. Itu akan memisahkan butiran yang kasar, yang besar-besar, dan butiran yang kecil-kecil. Kemudian di pencucian kita ada 2 unit jig primer, kemudian ada 2 unit jig sekunder. Kenapa dibagi jadi 2? Jadi yang primer ini lebih banyak, lebih besar kapasitasnya ya, untuk menangkap butiran-butiran mineral biji timah dan mineral ikutan lainnya. Kemudian akan diproses lebih bersih di jig sekundernya. Oke, berarti dua-duanya harus melalui proses yang sama ya, dari primer habis itu langsung ke sekunder. Nanti setelah dari jig sekunder kita akan proses manual, kita akan pisahkan untuk naikkan kadar biji timahnya biar jadi lebih tinggi. Wah, ternyata tidak begitu jauh ya proses penambangannya dengan yang di darat. Dari proses pengambilan, pencucian di jig dan sakan, hingga pada akhirnya menjadi pasir timah seperti ini. PT Timah Tbk melakukan pengecekan air dari radius 100 hingga 500 meter dari kapal operasi yang dilakukan 3 bulan sekali dengan Sukovindo sebagai mitra pengecekan dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup tingkat kabupaten sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah kita memahami seluruh proses penambangan, ayo ikuti saya untuk mempelajari bagaimana timah-timah ini diolah. Sekarang saya sudah berada di pabriknya, di unit metalurgi. Disinilah hasil timah tambang dari onshore maupun offshore itu dikumpulkan, akan dicek kadarnya dan akan ditingkatkan juga kualitas kadar dari timahnya di sini. Kita lihat prosesnya yuk. Proses yang pertama adalah penerimaan pasir timah. Semua timah yang sudah ditambang, baik di darat maupun di laut, diterima di bidang pengolahan timah untuk diproses. Khusus untuk pasir timah dari laut, harus dikeringkan terlebih dahulu di mesin pengering agar dapat diproses. Selanjutnya, pasir-pasir ini masih tercampur dengan mineral lain, sehingga kandungan timah di dalamnya masih sekitar 30%. Sedangkan, pasir timah yang dapat diproses harus memiliki kandungan timah sebesar 70% lebih. Oleh karena itu, dilakukan proses pemisahan mineral sehingga terdapat kumpulan pasir dengan kandungan timah 70% lebih untuk dapat diproses ke tahap selanjutnya.
Proses pemisahan ini akan dilakukan terus-menerus hingga target 70% kandungan SN atau timah ini tercapai. Jika sudah mencapai target, pasir timah ini siap untuk masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses peleburan. Pasir-pasir timah yang sudah siap untuk diproses akan dimasukkan ke dalam tanur-tanur peleburan timah. Di dalam tanur inilah kita akan melihat bagaimana pasir timah ini dilebur. Pasir timah ini dilebur dengan suhu sekitar 1350 hingga 1450 derajat Celcius. Dalam proses peleburan, pasir timah ini akan dimasukkan dan diaduk atau dapat juga disebut dengan proses rabeling. Proses ini diperlukan agar timah yang dilebur dapat bereaksi dengan baik sehingga mendapat leburan timah yang maksimal. Selanjutnya, timah akan didinginkan lalu masuk ke proses pemurnian atau casting atau pencetakan. Pemurnian juga dapat dilakukan secara kimia melalui proses electronic refining. Proses ini dilakukan dengan cara merendam timah ke dalam campuran kimia untuk memisahkan kandungan lain yang masih menempel pada timah tersebut. Jika semua sudah selesai, timah ini akan dicetak menjadi balok-balok timah dan siap untuk didistribusikan. Inilah dia proses yang sudah jadi. Aku seneng banget loh, padahal aku nggak kerja di PT Timah. Tapi ngelihat prosesnya mulai ngambil dari laut, terus tadi banyak banget tahapan yang harus dilakukan. Dan akhirnya bisa sekarang menjadi bentuk balok-balok seperti ini ya. Itu prosesnya panjang dan kalau sudah seperti ini siap buat didistribusikan, Pak. Ya, jadi ini adalah logam ingot timah yang sudah ready untuk kita ekspor. Ini tadi tuh aku lihat ada tulisan-tulisannya di sini. Ini menandakan apa ya? Ini satu bandel kita ini 1 ton kurang lebih. Untuk bikin 1 ton ini ya, itu dibutuhkan biji timah yang tadi kan berbentuknya seperti pasir ya. Kira-kira berapa banyak, Pak? Dalam 1 ton timah mengandung sekitar 600 kilo sampai 700 kilo SN. Semoga setelah melihat prosesnya ya, jadi lebih menghargai barang-barang sehari-hari yang kita tuh gunakan, ada timah juga di dalamnya. Dengan memahami proses ini, saya menjadi lebih yakin bahwa timah memiliki peran yang penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika berbicara mengenai peran, setelah semua proses penambangan ini selesai, saya mau lanjut berkelana untuk memahami peran PT Timah Tbk dalam kontribusi mereka ke masyarakat sekitar.